Komisaris Polisi Iwayan Purwo, Kasih Jaman Obstrek Subdit Kamsel di Lantas Polda Jatim, dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas yang ke-65 tahun 2020, Ditlantas Polda Jatim akan melaksanakan lomba Kamsel Talk. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini Cak Sinyo sama Cak Arif. Ya, ini dari teman-teman kita, dulur-dulur kita dari Persebaya. Dari Bonek. Dari Bonek? Iya. Nah, dari Bonek, ya dari Bonek. Bonek, penguasa Tribun GBT nih. Nah, jadi sore ini kita ngobrol-ngobrol santai, ya kan, terkait bonek, kemudian juga terkait tertib lalu lintas di wilayah Surabaya, ya. Nah, sore ini saya undang, terima kasih kehadirannya ya, Cak Sinyo, Cak Arif di kantor Satlantas Polrestabes Surabaya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Yang ada di pikiran saya, bonek itu yang pertama wani, ya kan? Satu lagi apa? Siji nemen mana apa? Hah? Apa ya? Apa? Hah? Iya. Apa kira-kira? Wani aja. Wani. Surabaya. Sing loro apa? Nekat. Bondo nekat. Nah, jadi bonek. Iya, iya. Bondo nekat. Ya, itu yang Tapi waninya dalam kapasitas yang bagus ya. iyalah, Yang pasti positif. harus bagus. Ya, positif. Makanya saya undang Cak Sinyo sama Cak Arif ini, saya mau minta tolong ke Cak Arif sama Cak Sinyo ini. Jadi untuk juga kan saya anggap ke kalangan milenial nih yang bisa memberikan contoh teladan ke teman-teman lainnya, ya kan? Nah, coba lihat ini nih, Cak Sinyo sama Cak Arif, lihat nih, ini ada beberapa monitor info lalu lintas ya, info di jalan, bagaimana situasi lalu lintas. Iya. Tapi Ya ini kan? masih bisa dipindah ke beberapa titik yang Ya, ini bisa di beberapa ruas jalan, ya kan, khusus untuk kamera dinas perhubungan itu ada sekitar 300-an lebih, ya. Kemudian dari Diskominfo juga ada sekitar 600-an kamera. Jadi Surabaya ini kategorinya sudah smart city, jadi kotanya sudah dilengkapi dengan kamera CCTV di beberapa ruas jalan, kemudian juga di tempat-tempat keramaian. Nah, ini tentunya juga buat mendukung Kamsel Tipcar Lantas, khususnya kalau yang di ruas jalan maupun Kamtipmas di kota Surabaya, untuk bisa mengontrol dan mengawasi. Nah, jadi begini, Cak Sinyo. Nah, ini nih kita besok ini tanggal 22 ini Polantas, Polisi Lalu Lintas ini akan berulang tahun. Yang ke-65. Nah, betul, sudah yang ke-65. Nah, sekarang saya mau tanya pendapat dari rekan-rekan bonek ini terkait ketertiban lalu lintas di Surabaya ini seperti apa? Apakah sudah mulai tertib atau mungkin masih dianggap wah ini di Surabaya ini masih semrawut? Nah, gitu, kira-kira gitu. Gimana menurut Cak Sinyo nih sama Cak Arif nih? Kalau dalam kategori udah tertib, mungkin udah agak rapi ya, dan banyak masyarakat Surabaya sendiri sudah paham akan tertib berlalu lintas, udah mulai pakai helm, dan ya kalau untuk tingkat kepadatan memang Surabaya semakin padat dan
Ya dikembalikan lagi ke masing-masing individu dari pengguna jalannya, bagaimana bisa nyaman untuk pengguna jalan yang lain dan bisa mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Iya. Jadi intinya kita harus tertib ya. Iya. Kita harus tertib. Tertib dan menjaga keselamatan diri sendiri dan tingkat kenyamanan untuk pengguna jalan yang lain. Betul. Nah, jadi kan Surabaya ini kan kota kedua terbesar di Indonesia, ya kan? Tentunya konsekuensinya kota besar itu adalah salah satu permasalahan yang ada adalah terkait lalu lintasnya, ya. Baik kemacetannya, kemudian tingkat kecelakaannya. Nah, tentunya itu semua kembali kepada kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan. Karena kalau kecelakaan itu diawali dari pelanggaran. Nah, ini demikian yang disampaikan. Jadi semua terjadi diawali dengan pelanggaran, ya. Mulai dari pelanggaran marka jalan, ya, traffic light, tidak menggunakan helm, kemudian kelengkapan kendaraan juga tidak digunakan. Itu semua akan menjadi faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, bonek-bonek ini, rekan-rekan bonek ini tentunya harus tertib juga. Nah, saya perhatikan sudah bagus ini. Nah, makanya saya sampaikan ke semua, bonek saja wani tertib, ya kan? Nah, bonek wani tertib, apalagi yang lain. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau tadi Cak Sinyo sampaikan Surabaya sudah tertib. Nah, kita juga ini punya Satlantas ini punya program Cak Tejo. Iya. Nah, kira-kira Cak Sinyo sama Cak Arif ini tahu nggak Cak Tejo itu apa? Iya, Cak Tejo. Ngerti nggak? Jadi kalau di jalan kita pasti akan lihat boneka itu ya. Oh, boneka? Maskotnya itu. Gitu, maskotnya. Iya. Terus. Ya itu yang menjadi daya tarik untuk masyarakat atau pengguna jalan. Akan mengetahui sebuah program dari Lantas Surabaya. Ya. Karena programnya ini untuk mengampanyekan tertib di jalan. Oh. Cak Tejo itu singkatan. Singkatan ya? Tahu nggak singkatannya apa? Apa itu? Nah, ini saya kasih tahu nih sekarang. Iya. Jadi Cak Tejo itu program Satlantas, singkatannya Cak itu cakap. Cakap. Nah, berarti kemampuan, ya kan? Iya. Kompetensi, kepatuhan, ya kan? Tejonya itu tertib lalu lintas, Go-nya Jogo Surabaya, karena kita berada di di Surabaya, ya kan? Nah, jadi program ini cakap tertib Jogo Surabaya. Tejo. Cak Tejo, ya kan? Oh, Cak Tejo ya. Tuh. So, Cak Arif ngerti nggak Cak Tejo? Iya. Udah pernah lihat, pernah dengar nggak? Pernah. Pernah ya. Nah, banyak yang kasih Kampanye. Penyuluhan, edukasi pembelajaran kepada semua dari semua lapisan masyarakat, dari usia dini sampai yang dewasa. Tujuannya tentu untuk supaya Surabaya ini tertib, lebih tertib. ya toh, angka pelanggaran lalu lintasnya turun, berarti kecelakaan juga turun paling tidak. Ya harapannya ke depan ya tidak ada lagi pelanggaran, kecelakaan juga bisa zero. Nah, itu makanya perlu dukungan dari semua elemen atau komponen masyarakat. Nah, salah satunya yang bisa menggerakkan, nah ya ini Cak Sinyo, Cak Arif ini punya anggota, dari satu orang anggota ke anggota lain, dari satu anggota ke masyarakat lain, baik di lingkungan kerja, misalkan lingkungan kampung, jadi bisa memberikan sosialisasi, ya kan. Terus ini Cak Sinyo, sekarang kan juga ini kita nih lagi di masa pandemi nih, ya kan. Nah terus bonek apa itu terkait pandemi gitu? Ya kalau bonek udah beberapa bulan yang lalu, mulai bulan Maret kita berbagai macam kegiatan-kegiatan atau aksi udah kita lakukan. Di bonek sendiri juga ada program Triwani. Oh, Triwani. Iya, Triwani. Berarti tiga wani nih. Tiga wani. Wani maskeran. Wih, Wani luar biasa nih.
wani cuci tangan. Wih. Jadi itu yang kita berikan atau kita salurkan edukasi ini tidak pernah berhenti kepada bonek sendiri dan masyarakat yang ada di sekitaran bonek. Triwani, wani maskeran, wani jogo jarak, wani cuci tangan. Iya. Nah terus nek sing sering campur-campuran sampai bengi, jadi kegiatan kan nggak produktivitas itu piye kalau menurut bonek itu piye itu? Iya, perlu dihimbau gimana? Soalnya saya kan masih masa pandemi gitu. Iya. Bahaya. Ya tetap social distancing di setiap warung yang ada. Ya, kita juga punya warung dari teman-teman ini. Jadi kalau udah jam 9 memang udah harus bubar. Oh, mantap ini. Ya. Berarti harus dicontoh nih bonek ini. Iya. Ya kan? Ada warung sampai jam 9. Wis dikongkon ayo mulai rek ya kan? Iya. Demi sayonara. Keselamatan sayonara. Gimana tuh lagu sayonara? Coba. Gimana sayonara tuh? Di sayonara. Mari. Oh, jadi nek jam 09.00 itu disetelkan lagu. Setel lagu itu. Salah satu strategi halus. Lebih halus ya. Iya. Jadi kopinya nek sing masih banyak langsung seruput. Iya. Ben cepet habis. Aduh. Ya, kemudian ada beberapa pelanggaran lalu lintas ini yang jadi prioritas, ya toh, penindakan pelanggaran saat ini. Tapi kalau tidak pakai masker itu masuk dalam pelanggaran lalu lintas? Kalau pakai masker bukan pelanggaran lalu lintas, tidak pakai masker bukan pelanggaran lalu lintas, tapi itu pelanggaran protokol kesehatan. Gitu. Nah sekarang yang saya mau tanya ini terkait pelanggaran lalu lintas sing masih sering terjadi, ya kan? Contohnya kelengkapan kendaraan tidak lengkap, dan yang sekarang yang lagi saya giatkan itu penggunaan knalpot yang tidak standar. Nah, sekarang ini di gudang itu ada sekitar 1.500 kendaraan roda 2 yang pelanggarannya itu tidak menggunakan knalpot standar atau kalau kita bilang itu arek-arek ngomong itu knalpot brong karena suaranya yang sangat keras dan bising ya. Yang pertama jelas melanggar aturan undang-undang lalu lintas. Yang kedua juga sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup tingkat kebisingan juga itu mengganggu ketertiban umum. Nah, pendapatnya dari Cak Sinyo sama Cak Arif gimana itu terkait arek-arek sing masih seneng gaya knalpot brong itu? Iya itu. Memang masih banyak yang menggunakan seperti itu. Ya harapannya kampanye untuk penggunaan knalpot brong ini benar-benar lebih ditingkatkan supaya benar-benar sudah tidak atau minimal itu sedikit mengurangi dari pengguna jalan yang ada. Ya, setuju nggak kalau saya tindak tuh knalpot brong itu? Setuju ya. Arif setuju orang? Iya. Kalau saya yang masih pakai knalpot brong itu saya tindak, saya tilang, ya kan? Iya. Terus kalau mau ini harus ganti knalpotnya dulu, standar, baru bisa dikeluarkan kendaraannya. Setuju nggak? Setuju Ya, karena kan ini untuk ketertiban sama-sama semua ini, ya kan ketertiban umum juga. Pengguna jalan lain. Ya betul. Jadi sakit telinganya. betul di jalan juga kan selain kita harus menghargai pengendara atau pengguna jalan lainnya juga. Itu etika berlalu lintas. Nah, jadi etika itu bukan hanya di rumah, bukan hanya dalam pergaulan, tapi di jalan pun, gitu, di jalan pun ketika kita mengendarai kendaraan bermotor itu pun ada etikanya. Nah, tentunya untuk keselamatan bersama, gitu. Nanti apa? Cak Sinyo bisa lihat itu di belakang itu motor knalpot brong itu wakeh itu banyak sekali itu yang kita tindak ya. Nah terus selanjutnya ini juga sekarang kan kita melaksanakan bersama-sama dengan instansi terkait, pemerintah kota, kemudian juga dari rekan-rekan TNI, ya, Satpol PP, lain-lain.
sedang melaksanakan operasi justisi terkait pelanggaran protokol kesehatan. Nah, tentunya tujuan besarnya adalah tentunya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, juga untuk mendisiplinkan masyarakat betapa pentingnya protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Nah, tentunya kalau bonek itu terkait operasi justisi ini yang dilaksanakan sekarang gimana tuh pendapatnya? Ya, dari kita ya kemarin sempat atau sing kita orang? Nggak dengar ya orang-orang ya. Nggak dengar. Aman ya, bonek aman ya. Soalnya luar biasa. Kemarin kan kita juga dapat masker bantuan dari Polres, Polda, dari udah dibagi-bagi belum? Udah dibagi-bagi? Ya, kita bagikan ke komunitas-komunitas yang ada. Jadi ya kalau bonek, alhamdulillah pasti bermasker ya. Wah, mantap itu. Soalnya udah jadi contoh, jadi toladan. Apalagi tadi udah ngomong apa? Triwani tadi kan? Iya. Triwani itu udah mencakup protokol kesehatan semua itu. Iya. Nah, berarti bonek sudah mempelopori, bonek sudah menjadi toladan bagi yang lain. Wah, mantap ini, Cak. Dilanjutkan supaya Surabaya ini betul-betul tertib lalu lintasnya, tertib protokol kesehatannya. Nah, ini yang terakhir, Cak. Tadi di awal saya udah bilang ini besok kita merayakan hari ulang tahun Polantas Bayangkara yang ke-65. Mungkin ada harapan dari bonek ke kepolisian, khususnya ke Polantas yang besok ini merayakan hari ulang tahun yang ke-65. Nah, kan bonek ini kan mempunyai kalau di IG-nya berarti punya followernya banyak, viewernya banyak. Nah, jadi itu bisa menjadi corong lah untuk mensosialisasikan semua kegiatan, ya kan, maupun lainnya kepada masyarakat banyak gitu. Nah, harapannya mungkin kira-kira ini sing terakhir gitu. Ya, harapannya kalau kita sebagai masyarakat dengan pihak dari kepolisian atau Polri, khususnya Polantas, kita bisa bersinergi dan bisa berbagi bagaimana kita bisa menciptakan ketertiban masyarakat ini dalam menggunakan jalan yang baik. Wah, mantap. Ya, dan semoga semakin jaya aja. Matur nuwun Cak Sinyo, Cak Arif, kehadirannya. Kita tadi berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai terkait tertib lalu lintas maupun protokol kesehatan di masa pandemi. Mari ngene ngopi. Nyeruput. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Salam hormat untuk rekan-rekan bonek semua. Triwani, Wani maskeran, Wani jaga jarak, Wani cuci tangan. Wani cuci tangan. Satu lagi. Salam Cak Tejo. Cakap, Cakap, tertib, tertib, Jogo Surabaya. Matur nuwun nggih. Ya.